Keheningan di harem, keheningan di dewan, keheningan di hati. Pada 15 April 1558, di dalam dinding Topkapi, bukan sekadar suara yang padam. Kematian Hurrem Sultan mematikan mekanisme utama dalam sistem kekaisaran yang paling rumit, harem. Perempuan yang sebagian orang puja sebagai Haseki yang setia dan sebagian lain benci sebagai penyihir penyebab intrik, telah tiada. Dia tidak hanya memerintah hati Sulaiman, dia menguasai logistik kekuasaan itu sendiri. Melalui kamarnya, benang-benang yang menghubungkan perbendaharaan dengan tentara, vizir dengan provinsi, duta asing dengan mata-mata dalam negeri, semuanya berjalin. Dia adalah pusat jaringan laba-laba. Dan kemudian, jaringannya putus. Bagi Sulaiman, sang sultan yang mendekati usia 64 tahun, usia renta tua menurut ukuran abad ke-16, ini bukan sekadar pukulan. Ini adalah gempa bumi yang setelahnya lanskap kehidupan yang biasa runtuh ke dalam kehampaan yang sunyi. Mereka bersama hampir 40 tahun. Dia adalah istrinya, ibu anak-anaknya, penasehatnya, partner dalam intriknya, teman bicaranya di malam hari. Dan kini, di tempatnya, ada kesunyian. Kesunyian itu menjadi latar bagi 8 tahun terakhir pemerintahannya. 8 tahun yang sering dilompati sejarawan, buru-buru beralih ke drama pemerintahan putra-putranya. Dan itu keliru, karena periode 1558 hingga 1666 bukanlah epilog. Ini adalah dekonstruksi zaman keemasan yang kejam dan perlahan. Tanpa sensor politiknya, yaitu Hurrem, Sulaiman mulai memerintah sebuah kekaisaran yang perlahan lepas kendali, semakin mengandalkan kekuatan kasar di tempat yang sebelumnya dijalankan dengan manuver-manuver halus. Apa yang terjadi ketika manajer komunikasi utama menghilang? Kekacauan, dan itu tidak menunggu lama. Harem yang dikuasai Hurrem dengan tangan besi berubah menjadi medan perang. Dua wanita lain menjadi aktor utama yang perjuangannya akan menentukan tahta. Mihrimah Sultan, putri Sulaiman dan Hurrem, serta Nurbanu Sultan, istri pewaris tahta Shehzade Salim. Mihrimah tidak hanya mewarisi kekayaan ibunya, tetapi juga kecerdikan politiknya. Ia menjadi wanita utama di sisi ayahnya, berusaha mengisi posisi penasehat yang kosong. Namun ada satu masalah. Trump card utamanya adalah saudaranya, Shehzade Bayezid, yang pencalonannya untuk tahta ia perjuangkan dengan gigih. Berhadapan dengannya adalah Nurbanu, licik dan ambisius, yang suaminya, Shehzade Salim, adalah calon kuat lainnya. Harem terbelah menjadi dua kubu yang tak terdamaikan, dan perpecahan keluarga ini kini terproyeksi ke seluruh kekaisaran. Dan di tengah badai ini duduklah sang singa yang menua. Sulaiman yang agung, yang dulu menjadi momok Eropa, kini adalah seorang lelaki yang disiksa oleh encok, kesedihan, dan kecurigaan. Keputusannya menjadi lebih kasar dan impulsif. Tempat diplomasi rumit di mana Hurrem sering menjadi dalang di balik layar, digantikan oleh paranoia dan kemauan besi. Campuran racun inilah, perebutan kekuasaan di harem, kecurigaan tua sultan, dan ambisi para Shehzade yang membawa tragedi besar terakhir pada pemerintahannya. Pembantaian antar saudara yang begitu ditakuti seluruh istana Ottoman menjadi tak terelakkan. Tanpa Hurrem yang selama 20 tahun menyeimbangkan kepentingan putra-putranya dan menahan yang terburuk, mesin pembunuhan saudara bergerak dengan kekejaman yang tak terhindarkan. Lantas apa yang menanti Kesultanan Utsmaniyah dalam 8 tahun ini? Ini adalah kisah tentang bagaimana kekosongan yang ditinggalkan oleh seorang perempuan terisi oleh api perang, gemerincing pedang perseteruan saudara, dan perhitungan dingin para intrik baru. Iklim politik bergeser dari yang terkendali menuju badai. Kita akan menyaksikan bagaimana Sulaiman berusaha melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, terjun ke kampanye militernya yang terakhir, pengepungan Sigatvar pada tahun 1566, bukan untuk penaklukan, tetapi untuk sekali lagi merasakan dirinya sebagai Sulaiman sang prajurit, bukan Sulaiman sang janda. Inilah perjalanan dari puncak kejayaan menuju akhir yang sepi di dalam tenda di dataran Hongaria.
Selamat datang di 8 tahun tergelap dan paling menentukan di era Sulaiman, di mana dongeng cinta berakhir dan kebenaran keras tentang kekuasaan yang diwariskan dimulai. Intrik harem dimulai dengan bisikan, dan ekspedisi besar dimulai dengan satu perintah, dan saluran kami dimulai dengan langgananmu. Itu lebih mudah daripada menuang sarbat dari cangkir sultan. Tetapi bagi kami, langganan ini bagaikan stempel wazir agung pada maklumat penentu nasib. Ia memberikan legitimasi dan kekuatan, memungkinkan kami untuk berkumpul kembali dan lagi sebagai diwan kisah-kisah nyata. Jangan biarkan saluran ini menjadi sepi, bagai sultan di kamar-kamar kosong setelah kematian Haseki. Terangilah dengan perhatianmu, laksana lilin di malam hari. Berlanggananlah, biarlah kisah kami berlanjut. Tahun adalah 1558, bulan Nisan, ketika di jantung Topkapi berhentilah denyut yang paling hidup dan berani. Hurrem Sultan telah meninggalkan dunia ini, bukan di medan perang, bukan pula oleh racun pengintrik, melainkan oleh penyakit yang sunyi dan kejam yang telah menggerogotinya selama bertahun-tahun. Istana Sultan yang terbiasa dengan langkahnya di koridor kekuasaan, dengan tawanya yang terdengar bahkan melalui dinding, tiba-tiba menjadi tuli. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Ia digantikan oleh gemuruh upacara. Mesin negara Utsmaniyah mulai mempersiapkan perpisahan yang layak, bukan hanya untuk istri tercinta, tetapi untuk seorang arsitek zaman. Upacara penyucian jenazah berlangsung di harem, di balik pintu-pintu tertutup, di mana para wanita menangis kehilangan pelindung terkuat sekaligus saingan paling berbahaya mereka. Kafan putih, simbol kesucian di hadapan Allah, membungkus tubuh yang kehidupannya di balik tembok-tembok ini terayam dari nuansa merah darah, emas, dan ungu tua. Namun selanjutnya, kesederhanaan ritual itu ditinggalkan. Peti mati ditutupi brokat emas, dipenuhi mawar dan melati. Setahun berlalu, debu duka telah mengendap, sapu tangan duka disingkirkan, namun kesedihan Sulaiman tetap tajam dan menggumpal. Ia membutuhkan rumah baru yang abadi, maka arsitek agung Sinan yang telah mewujudkan keagungan kekaisaran dalam batu menerima pesanan khusus, bukan sekedar membangun makam, melainkan potret arsitektural. Maka, di dekat Masjid Sulaimaniyeh, di bawah naungan kubah raksasa sang penguasa, muncul siluet lain. Tidak masif dan menindas, melainkan anggun, menjulang ke langit. Makam segi 8 Haseki Hurrem Sultan. Sejarah menambahkan detail yang menarik pada geometri kekuasaan ini. Konon, di samping sarkofagus Haseki, terbaring pula peti jenazah Hanem Sultan, putri dari saudari perempuan Sulaiman. Kebetulan? Hampir tidak. Bahkan dalam kematian, ia tidak sendiri, mengumpulkan jiwa-jiwa kerabat dari dinasti Ottoman di sekelilingnya. Sejarawan Turki abad ke-16, Mustafa Selaniki, kelak akan mencatat, yang diratapi bukanlah seorang perempuan, melainkan pilar penopang kekaisaran. Kata-kata itu menggantung di udara di hari-hari bulan April itu. Pemakaman megah, segala emas, brokat, dan tangisan universal itu bukanlah tindakan terakhir. Semua itu menjadi prolog yang keras dan tragis bagi babak akhir pemerintahan Sang Megah. Babak di mana tempat rekan pencipta simfoni agungnya kini digantikan hanya oleh gema yang menggema dan kejam dari kesendirian. Keheningan di harem setelah 15 April 1558 adalah hal khusus. Bukan hening, melainkan pekat, seperti ter. Hurrem adalah keseimbangan tak kasat mata yang menahan bandul dinasti dari ayunan mematikan. Selama ia bernapas, Selim dan Bayezid tetap menjadi Syekhzade, pangeran. Begitu ia tiada, mereka seketika berubah menjadi dua kalajengking dalam satu toples. Ironi situasinya adalah bahwa kedua saudara itu sungguh-sungguh berduka. Namun duka mereka menyerupai persiapan pertempuran.
Air mata mengalir di pipi, sementara pikiran telah mulai menghitung langkah pertama dalam permainan di mana satu-satunya hadiah adalah kepala mereka sendiri di atas pundak. Hukum Fatih, kerangka tulang suksesi tahta Utsmaniyah itu, menggantung di udara. Tanpa tubuh keibuan yang selama bertahun-tahun melindungi mereka dari huruf hukumnya, kedua saudara itu merasakan pisau di leher mereka sendiri. Konfrontasi mereka bukan sekadar perselisihan ambisi. Ini adalah benturan dua sistem, dua cara bertahan hidup dalam kondisi monarki absolut. Jika Selim adalah sebuah karakter dalam budaya populer, dia adalah ahli bermain dalam bayang-bayang. Senjatanya utama bukanlah talenta, melainkan ketiadaan ancaman sama sekali. Dia memahami satu kebenaran sederhana. Bagi ayahnya, Sulaiman, yang selamat dari pemberontakan anak-anaknya sendiri dan melihat bayangan ayahnya di setiap cermin, pewaris yang sempurna adalah pewaris yang mudah ditebak, hampir tanpa wajah. Selim memainkan peran kepatuhan seperti seorang virtuoso. Dia minum-minum, membiarkan para janissary mengejek keraguan-raguannya dalam kampanye militer. Dengan sengaja, dia menciptakan citra sebagai pangeran yang mudah dikendalikan. Dalam strateginya, tidak ada kilauan, namun ada perhitungan dingin yang tanpa cacat. Sementara Bayezid berusaha menjadi matahari, Selim menjadi air, mengambil bentuk apapun yang diharapkan darinya. Tujuannya bukan untuk mengesankan ayahnya, tetapi untuk tidak mengecewakannya. Dalam kondisi paranoia yang telah menjadi kebijakan negara, ini adalah langkah yang jenius. Dan Bayezid adalah pengingat hidup bagi Sulaiman tentang dirinya sendiri di masa muda. Muda, berapi-api, dan terlalu berbakat hingga tak pantas. Dia menulis puisi yang dikutip di kedai kopi. Memimpin pasukan menyerang dengan keberanian dan keanggunan yang sama seperti ayahnya 30 tahun lalu. Pasukan memujanya, dan di sanalah letak kesalahan fatalnya. Dia lupa aturan sederhana. Singa-singa yang menua tidak suka ketika yang muda mengaum terlalu keras. Setiap kemenangan Bayezid di medan perang, setiap puji-pujian untuknya, semua itu dibaca oleh Sulaiman bukan sebagai kesuksesan putranya, tetapi sebagai laporan tentang meningkatnya popularitas pemberontak potensial. Hantu Yafu Selim, ayah Sulaiman yang menggulingkan ayahnya sendiri, menari-nari di kamar-kamar Topkapi setiap malam. Bayezid, tanpa disadarinya, menjadi perwujudan hidup dari hantu itu. Hurrem mampu menerjemahkan bahasa para putra ke dalam bahasa ayahnya. Dia adalah penerjemah profesional yang mengubah keberanian Bayezid menjadi kesetiaan kepada dinasti, sedangkan kewaspadaan Selim diubahnya menjadi kesabaran yang bijaksana. Dengan kematiannya, dialog berubah menjadi monolog sultan yang penuh kecurigaan, dan akhirnya berubah sama sekali menjadi teriakan. Lalu terjadi apa yang bisa disebut sebagai pergeseran geopolitik dengan makna tersirat. Pada tahun 1559, Sulaiman memutuskan untuk memisahkan kedua putranya dengan jarak yang jauh. Secara formal, untuk mengelola sanjak-sanjak baru. Secara dasar, untuk menguji kesetiaan mereka. Selim dikirim ke Konya. Sebuah penugasan yang logis dan terhormat. Bayezid ke Amasya. Mengirimi Bayezid ke Amasya sama seperti mengiriminya surat dengan segel hitam. Itu bukan perintah penugasan, itu adalah peringatan yang terpahat di batu. Selim, setia pada taktiknya, segera berkemas. Keberangkatannya ke Konya berlangsung cepat dan tepat. Sebuah demonstrasi ketaatan. Bayezid pun membeku. Dan momen penundaan ini menjadi titik tidak bisa kembali baginya. Ia mulai menulis surat-surat putus asa kepada ayahnya. Jangan utus aku ke tempat celaka ini. Ia menunda-nunda keberangkatan, mengumpulkan pasukan sipai setia di sekelilingnya, memperbesar pengawal pribadinya. Setiap tindakannya, yang didorong oleh ketakutan naluriah dan kekecewaan, dari luar tampak seperti persiapan pemberontakan. Bagi Sulaiman, gambaran telah lengkap. Selim yang patuh dan Bayezid yang memberontak. Kengerian seorang ayah yang kehilangan istri tercinta berubah menjadi amarah seorang padishah yang perintahnya berani ditantang. Bayezid berubah dari seorang putra menjadi kategori asi, penjahat negara.
Perang tidak dimulai dengan tembakan meriam. Ia dimulai dengan pembangkangan diam ini. Dengan jeda antara perintah dan pelaksanaannya. Musim semi tahun 1559, Anatolia tidak harum oleh bunga mekar, melainkan bau mesiur. Sultan di Istanbul, tua dan sakit asam urat, memandang peta bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai seorang ayah yang sebentar lagi harus memerintahkan pembunuhan salah satu putranya sendiri. Dalam keheningan Istana Topkapi ini, sebuah keputusan diambil yang telah kehilangan segala sisi kemanusiaan. Pilihan dibuat bukan untuk sang anak kesayangan, melainkan untuk sistem. Keteraturan lebih berharga daripada darah. Bayezid, pangeran pemberontak, mengumpulkan pasukan dari semua orang yang dizolimi oleh sistem kesultanan. Gubernur-gubernur yang sakit hati, suku-suku Turkoman yang kebebasannya dikekang oleh kekuasaan pusat, tentara bayaran yang bermimpi akan rampasan perang. Ia adalah perwujudan hidup dari protes. Dan di hadapannya, di dekat Konya, berdiri Selim. Bukan seorang pahlawan, melainkan administrator yang hati-hati. Keunggulannya bukanlah karisma, melainkan tanda tangan ayahnya pada firman dan sosok di sampingnya, Sokolu Mehmet Pasha. Dan inilah klimaksnya, dataran dekat Konya, akhir Mei. Ini adalah demonstrasi kekuatan. Di satu sisi, amarah dan keputusasaan. Pasukan Bayazid menyerang dengan keberanian gila. Sang pangeran sendiri menerjang ke depan, seakan ingin agar peluru menemukannya di sini dan bukan tali sutra Algojo nanti. Di sisi lain, mekanisme dingin mesin kekaisaran, barisan disiplin Janisari, dan argumen utama artileri. Meriam-meriam Sulaiman, meriam yang sama yang menghancurkan tembok Belgrade dan Rhodes, kini diarahkan kepada darah dagingnya sendiri. Tembakan-tembakan meriam tidak meninggalkan kesempatan. Ini bukan pertempuran, ini adalah eksekusi. Ladang dipenuhi mayat mereka yang karena kehendak dinasti harus saling menganggap musuh. Bayazid melarikan diri, pertama ke Amasya. Dari sana, surat-surat membanjiri Istanbul, penuh air mata, penyesalan, referensi pada takdir dan kelicikan para wazir. Kesunyian sang ayah adalah jawaban paling mengerikan. Keheningan dari ibu kota lebih keras dari teriakan apapun. Keheningan itu berbicara jelas, jalanmu menuju ketiadaan. Dan kemudian Bayazid melakukan kesalahan fatal, mengubah tragedi pribadi menjadi pengkhianatan negara. Dengan segelintir pengikut setia dan keempat putranya yang masih kecil, dia menyeberangi sungai Aras, langkah menyeberangi perbatasan, langkah ke dalam cengkeraman singa. Dia meminta suaka kepada Shah Tahmash pertama, penguasa Syiah Persia, musuh bebuyutan Utsmaniyah yang telah diperangi Sulaiman sepanjang hidupnya. Di Kazvin, Bayazid disambut bagai seorang pangeran. Pesta-pesta, perburuan, kata-kata manis. Syah menyapanya tamu terhormat dan bersumpah akan menjadi penengah. Ini adalah jebakan yang dihidangkan di atas nampan emas. Bayazid, seorang yang putus asa, percaya pada kesatriaan, sedangkan Tahmash hanya melihatnya sebagai alat tukar, kartu truf dalam permainan besar. Pangeran yang hidup lebih berharga daripada yang mati. Kini, Sulaiman yang agung, penguasa bulan sabit, penggentar Eropa, justru berada dalam posisi pemohon. Dia harus menawar. Dimulailah tawar-menawar yang grotesk dan memalukan, kesepakatan sang syah. Tahmash dengan lihai memermainkan nyawa sang syahzadah, bagai di pasar timur. Dengan satu tangan, ia menulis kepada Sulaiman, "Aku sebagai penguasa terhormat melindungi putramu yang tersesat, tetapi apa dayanya jika ia haus balas dendam?" Dengan tangan lainnya, ia memberi isyarat kepada Selim, "Kakakmu hidup, sehat, dan penuh rencana. Bagaimana kabarmu, Sultan masa depan?" Harganya terus naik dengan setiap kurir. Sulaiman berada di jalan buntu.
Tidak ada kekuatan untuk memulai perang baru dengan Persia. Membiarkan Bayezid sebagai ancaman hidup adalah kegilaan. Harga diri kekaisaran dikorbankan demi politik nyata. Hasilnya adalah cek dengan jumlah yang fantastis, 400.000 koin emas. Pada dasarnya, tebusan untuk kepala putra yang dibayar oleh ayah dan saudaranya. Ditambah lagi konsesi teritorial yang diam-diam tercantum di pojok. Namun sang syah juga perlu menjaga wibawa. Tidak mungkin begitu saja menyerahkan sang tamu. Diperlukan akuntansi gelap dan sinis. Lahirlah ritual yang mengerikan. Algojo-algojo Utsmaniyah dengan seragam lengkap datang ke Persia. Tanah Iran, tangan Utsmaniyah. Secara teknis, hukum keramahan tidak dilanggar. Eksekusi adalah urusan internal Utsmaniyah. Penjara Qazwin, tahun 1561. Bayezid dan keempat putranya, pangeran terakhir dari cabang ini, dicekik dengan tali sutra. Keadaan darurat negara menang. Sulaiman menerima Ka'bah yang telah lama dinantikan. Kerajaan menarik nafas lega. Tahta telah bersih. Dan sang sultan tua di Topkapi menatap kosong ke dinding, di mana potret istri tercintanya tak lagi tergantung. Hurrem wafat agar tidak menyaksikan ini. Namun mesin dinasti yang dulu mereka hidupkan bersama telah menyelesaikan siklusnya, menggiling kehidupan putra mereka menjadi abu dingin perhitungan politik. Setelah kematian Hurrem Sultan, mulailah kebangkitan Mihrimah Sultan, nyonya baru harem. Saat era Hurrem berakhir, segalanya seperti telah usai. Mesin yang roda-rodanya adalah intrik dan bahan bakarnya adalah perhatian Sultan bersiap untuk mogok. Siapa yang bisa mengisi kamar wanita yang selama beberapa dekade bukan sekedar favorit, tetapi juga penguasa bersama de facto? Jawabannya ternyata ada di permukaan. Ia berjalan di koridor istana dalam rupa wanita dengan pakaian berkabung, namun luar biasa mahal. Satu-satunya putri Padishah, Mihrimah. Kekosongan itu hanya berlangsung beberapa hari, bukan berminggu-minggu, beberapa hari. Mihrimah bukan sekedar pindah ke kamar ibunya, ia mengambil alih kantor politiknya. Di bawah Sulaiman yang masih hidup namun menua dengan cepat dan tenggelam dalam melankoli, ia menjadi sesuatu yang tak ada duanya, seorang putri yang menjadi valide, de facto wanita pertama kekaisaran tanpa gelar resmi. Kekuatannya berakar pada logika besi dinasti. Sebagai seorang wanita, ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang tidak perlu ditakuti sultan. Putra-putra adalah pemberontak potensial, penuntut tahta. Putri hanyalah seorang putri. Di matanya, ia melihat bukan pesaing, tetapi kelanjutan dari Hurrem. Ciri-cirinya, kecerdasannya. Ia menjadi jimat hidup dari kesedihan. Rezim barunya sederhana dan jenius. Mihrimah menjadi penjaga kedamaian Padishah. Duta Besar Venesia mencatat akses ke Sulaiman kini disaring dengan ketat melalui putrinya. Ia adalah satu-satunya orang di kekaisaran yang kunjungannya tidak memerlukan jadwal. Ia masuk kapanpun ia mau. Di pagi hari untuk membahas urusan, di malam hari untuk mengusir hantu-hantu yang menyiksa singa tua itu. Ia adalah terapis, asisten pribadi, dan pengatur upacara utama emosinya. Melalui dirinya lah kini semua permohonan, semua berita, semua harapan mengalir. Jalan menuju tahta tidak melalui dewan, tetapi melalui Mihrimah. Namun dia tak hanya berperan sebagai psikolog istana. Pemilik harem adalah Menteri Keuangan, Kepala Layanan Keamanan, dan spesialis sumber daya manusia dalam satu tubuh. Mihrimah menegakkan ketertiban besi di sana. Lalu dia melangkah ke panggung internasional. Tanda tangannya mulai bermunculan di surat-surat kepada Raja Polandia Sigismund Augustus. Dia tawar-menawar dengan Doge Venesia. Kekayaannya, salah satu yang terbesar di kekaisaran, menjadi alat geopolitik. Dan disinilah momen kejayaan pragmatisme yang menghancurkan legenda romantis tentang cinta persaudaraan. Saat kekaisaran terkoyak perang saudara antara kedua saudaranya, Selim dan Bayezid, Mihrimah tak ragu. Dia mengambil kalkulator, metaforis tentu saja, dan menghitung resikonya. Bayezid, pemberontak karismatik, kesayangan Janisari, tetapi ambisinya mengancam meledakkan negara dari dalam.
Selim kurang bersinar tetapi dapat diprediksi. Stabilitas, apa yang telah dibangun ibunya. Mihrimah memasang taruhan, dan bukan hanya dukungan moral belaka, dia menyerahkan cek sebesar 50.000 dukat emas kepada Selim. Ini bukan pinjaman keluarga, ini adalah investasi pada calon sultan mendatang. Pada tahun 1561, suaminya, Wazir Agung Rustem Pasha, meninggal. Bagi banyak orang, ini adalah tragedi, kehilangan status. Bagi Mihrimah, ini menjadi aksi pembebasan terakhir. Bukan lagi istri wazir, hanya putri padishah. Kini ambisinya termaterialisasi dalam batu. Dia memesan sebuah masjid kepada Sinan, arsitek utama era itu. Bukan sekedar masjid, melainkan sebuah manifesto. Masjid Mihrimah Sultan di Edirnekapu, ringan, lapang, ditembus oleh 161 jendela, adalah jeritan kesendirian sekaligus demonstrasi kekuatan tak tergoyahkan. Dibangun di tahun-tahun ketika Sulaiman tenggelam dalam apati setelah eksekusi Bayezid. Sementara sang ayah berduka, sang putri mendirikan monumen, bukan untuknya, untuk dirinya sendiri, dan untuk dinasti yang dia pikul di pundaknya. Pada tahun 1566, ketika Sulaiman sakit dan lemah berangkat pada kampanye terakhirnya, Mihrimah adalah pusat gravitasi. Dia mengelola ibu kota, mengontrol harem, menyaring informasi. Dia adalah jembatan terakhir antara dewa yang menua di tahta dan dunia nyata. Sejarawan sepakat dalam satu hal, tanpanya Sulaiman mungkin akan runtuh jauh lebih awal. Dia bukan bayangan ibunya, melainkan reinkarnasi politiknya dalam wujud baru yang lebih berpengaruh. Dia memastikan sesuatu yang paling langka dalam dinasti Utsmaniyah, transisi kekuasaan yang relatif mulus. Bukan hanya dari ayah ke anak, dari satu era ke era berikutnya. Dan dalam transisi ini, dialah insinyur utamanya. Namun perubahan zaman juga terwujud dalam peristiwa-peristiwa lain yang tak kalah penting yang terjadi setelah kematian Hurrem. Pada 10 Juli 1561, Rustem Pasha menghembuskan nafas terakhirnya. Penyebab resminya adalah sakit busung. Penyebab tak resminya, kelelahan akibat permainan tak berujung di puncak kekuasaan, di mana dia menjadi baik taruhan maupun pemain. Kepergiannya bukan sekedar lowongan di Dewan Diwan. Itu adalah hentakan yang memindahkan mesin negara ke gigi berikutnya, gigi terakhir era Sulaiman yang agung. Rustem pergi, meninggalkan kekosongan yang syarat dengan uang dan kebencian. Janisari yang telah mengumpulkan kebencian selama puluhan tahun terhadap si pelit yang memotong hak-hak istimewanya dan seperti yang dipercaya semua orang, merancang eksekusi Syihzade Mustafa, merayakannya secara terbuka. Para penyair menulis epigram yang mengisyaratkan bahkan malaikat maut setelah menerima suap, akhirnya mengambil orang yang enggan memberi sedekah. Namun di balik kegembiraan rakyat ini, ada kehampaan yang dingin. Sulaiman yang semakin tenggelam dalam dirinya sendiri, kehilangan mekanisme kerja lama sistem lama. Rustem bukan sekedar menantu, ia adalah pengelola kekaisaran, seorang akuntan jenius dan tanpa prinsip yang mengubah setiap perang dan intrik menjadi laba bersih bagi kas negara. Ia ingat bagaimana semua ini bermula. Dengan kematiannya, Sulaiman akhirnya benar-benar sendirian, dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalu dan pewaris yang tak layak memegang kekuasaan. Mengisi posisi yang kosong, naiklah Semiz Ali Pasha. Masa jabatannya sebagai wazir adalah kisah bukan tentang kenaikan, melainkan tentang ketenangan. Seorang politikus yang baik hati dan gemuk, julukan Semiz berarti gendut, ia lebih menyerupai pengelola perkebunan besar daripada seorang strategis di puncak negara adidaya. Dia tidak mengarahkan, dia hanya menjaga agar tetap terapung. 4 tahun pemerintahannya menjadi analog politik dari keadaan teduh. Kapal tidak tenggelam, tetapi juga tidak berlayar menuju tujuan apapun. Bagi Sulaiman, yang tenaga fisiknya dihabiskan oleh encok dan jiwanya oleh kepahitan perang antar putra, ini ternyata cukup. Namun kekaisaran yang perbatasannya mulai retak dan kas negara mulai merasakan hilangnya cengkraman isi Rustem membutuhkan lebih dari itu. Di balik Ali Pasha yang baik hati itu, sudah berdiri kekuatan sesungguhnya. Namanya Sokollu Mehmet Pasha.
Seorang Bosnia, dibesarkan di sekolah elit Enderun, ia telah menempuh jalan dari penjaga pintu istana hingga Laksamana Armada. Namun saat kejayaannya tiba bukan di laut, melainkan di darat, dalam perselisihan keluarga yang berdarah. Pada tahun 1559, ketika pasukan Syehzade Selim dan Bayazid bentrok di Konya, Sokollulah yang memimpin pasukan Selim. Taktiknya yang dingin membawa kemenangan. Pada saat itulah Sulaiman menyaksikan pembantaian antar saudara, melihat pada Sokollu apa yang ia cari-cari pada putra-putranya sendiri dengan sia-sia, efisiensi yang kejam, tanpa ambisi pribadi, tunduk hanya pada logika kekuasaan dan kelangsungan negara. Ia adalah alat yang performa, dan segera ia bukan lagi sekedar alat, melainkan seorang arsitek. Ketika Semiz Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1565, pengangkatan resmi Sokollu sebagai Wazir Agung hanyalah formalitas belaka. Pada saat itu, ia telah memegang seluruh kendali kekuasaan. 1,5 tahun terakhir kehidupan Sulaiman adalah masa Sultan Bayangan. Sang Padisyah yang semakin rentan, bergerak dengan susah payah, semakin sering absen dari sidang diwan. Ia mengamati dari balik jeruji sangkarnya atau sama sekali tidak mengamati, mempercayakan Sokollu untuk menjalankan segala urusan. Sokollu tidak sekedar memimpin sidang, ia membentuk ulang sistem, mengubah jabatan wazir menjadi institusi perwalian. Sokollu bertindak dengan pragmatisme dingin seorang peramal yang tahu akhir cerita. Ia melihat Sulaiman yang agung adalah monumen hidup dan energi kekaisaran sebentar lagi akan menghadapi masalah suksesi Selim yang lemah dan tidak berpengalaman. Misi baginya adalah menciptakan kerangka pemerintahan yang akan menahan negara dari keruntuhan saat peralihan kekuasaan. Ia menempatkan orang-orangnya sendiri, melaksanakan negosiasi yang sangat rumit, mengencangkan skrup di provinsi-provinsi. Kematian Rustem Pasha dan kebangkitan Sokollu bukan sekedar pergantian wajah. Ini adalah pergeseran fundamental. Era di mana kekuasaan terkonsentrasi dalam triumvirat keluarga telah berakhir. Yang datang menggantikannya adalah era mesin birokrasi, di mana semuanya diatur oleh menteri pertama, seorang figur yang pengaruhnya terkadang melampaui sang sultan sendiri. Mulai saat itu, siapapun bisa menduduki tahta. Kekuasaan nyata berada di kantor Wazir Agung. Sokollu Mehmed Pasha, berdiri di sisi ranjang kematian Sulaiman, tidak lagi melayani sang sultan. Ia melayani kekaisaran, bersiap menjadi pilar penopang utamanya di masa yang mendekat, di mana yang akan memerintah bukanlah kehendak singa, namun kalkulasi seorang insinyur. Kematian Hurrem bukanlah akhir tragedi. Itu hanyalah selingan sebelum babak terakhir yang suram dan penuh penyesalan. Jika sebelumnya istana hidup dengan gairah, intrik, dan musik yang memabukkan, kini istana telah berubah menjadi tempat ibadah sufi. Hanya saja, alih-alih meditasi damai, di sini terjadi perang total. Perang sang sultan melawan dirinya sendiri dan seluruh dunia untuk penebusan yang ilusif. Sosok Sulaiman yang bungkuk oleh encok dan kesedihan, kini dikelilingi bukan oleh para wazir, melainkan oleh para ahli hukum yang memakai sorban. Yang utama di antara mereka adalah Ebu Su'ud Effendi. Lelaki dengan wajah asketis dan pikiran seorang jaksa ini adalah arsitek realitas baru. Dia pernah memberikan justifikasi hukum untuk pembunuhan putra-putra sultan, fatwa-fatwa dingin tentang keperluan negara. Kini, dia mentargetkan jiwa sang padisyah sendiri. Percakapan mereka berlangsung berjam-jam. Sang penguasa tua mencari penyebab malapetakannya, sementara Syekhul Islam yang keras itu memberikan jawaban yang gamblang. Hukuman ilahi karena menyimpang dari jalan yang benar. Kematian sang kekasih, pembantaian di antara para pewaris, rasa sakit di tulang-tulang, semuanya adalah mata rantai yang sama, rantai dosa. Dan Sulaiman, sang pembuat undang-undang agung, menerima kitab hukum baru yang terakhir, hukum yang melawan sukacita.
Korban pertama adalah kemewahan. Kemegahan yang dulu pernah digunakan untuk membutakan Eropa, itu kini menjadi simbol kerapuhan baginya. Peralatan makan dari emas dan perak menghilang dari kamar-kamarnya. Sultan makan dari mangkuk tanah liat biasa, bagaikan seorang darwis miskin. Sebuah permainan kontras. Ia masih mengenakan permata berharga di sorban, tetapi mejanya menjadi seperti biarawan. Musik, puisi, perayaan-perayaan meriah, semua itu dilarang. Topkapi tenggelam dalam kesunyian kuburan, di mana satu-satunya suara yang diizinkan adalah pembacaan Al-Quran. Penguasa separuh dunia itu berusaha membeli tempatnya di surga dengan membayar menggunakan kenikmatan duniawi. Tetapi, memusnahkan kebiasaan sendiri saja tidak cukup. Untuk membuktikan ketulusan penyesalan, semua orang harus dipaksa untuk bertaubat. Perburuan dimulai. Objek nomor 1 adalah anggur, bukan sekedar larangan, melainkan teror total. Pasukan Janisari pengawal moral berjaga di pelabuhan. Mereka menyerbu kapal-kapal yang datang dari Yunani dan Kreta, menemukan tong-tong anggur, dan dengan gemuruh yang mengerikan menghancurkan dasarnya. Aliran rubi mengalir ke Bosporus, mewarnai air di sekitar dermaga. Ironi takdir, dia yang di masa mudanya minum anggur bersama Ibrahim Pasha di Taman Istana, kini dengan murka menyaksikan upacara pemurnian yang barbar ini. Galata, distrik Kristen, kehilangan bukan hanya barang dagangannya, tetapi juga sebagian identitasnya. Namun, Sultan tidak peduli. Kekaisarannya harus menjadi steril. Kemudian tibalah giliran ancaman baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia disebut kafe, minuman hitam, pahit, dan setan. Kopi. Kedai kopi pada saat itu telah menjadi simpul-simpul saraf Istanbul. Di sanalah puisi lahir, transaksi dibuat, gosip disebarkan, dan yang paling menakutkan, politik dibahas. Mereka berbisik tentang eksekusi Bayazid, tentang kesehatan sultan, tentang intrik di harem. Bagi Sulaiman yang hidup dalam paranoia, dan bagi Ebu Su'ud yang melihat setiap hal baru sebagai bid'ah, ini adalah musuh yang sempurna. Ebu Su'ud mengeluarkan fatwa. Ia menyatakan bahwa biji kopi karena dipanggang hingga hitam menjadi arang, dan mengonsumsi arang seperti diketahui adalah haram. Dengan demikian, minuman para intelektual secara resmi dinyatakan sebagai ramuan setan yang mengalihkan perhatian dari salat. Dimulailah razia. Pintu-pintu kedai kopi dibobol, cezve tembaga disita, karung berisi biji-bijian berharga ditenggelamkan di Bosporus yang sama tempat anggur dihancurkan. Para pemilik dipukuli dengan tongkat. Ini adalah diversasi budaya. Sulaiman, yang dahulu adalah pecinta seni yang halus, sekarang mencekik ranah publik yang baru lahir. Puncak dari kepanikan moral ini adalah perburuan terhadap para bid'ah. Pelarian putra Bayazid ke kaum Syiah di Iran menjadikan setiap alternatif spiritual di dalam negeri sebagai sesuatu yang mencurigakan. Anatolia, tanah para darwis merdeka dan persaudaraan mistis, berada di bawah pengawasan ketat. Mereka yang kemarin berdoa di tekai mereka diumumkan sebagai agen Syah Persia. Syekh-syekh Sufi yang khutbahnya menyimpang dari dogma kering Ebu Su'ud menghadapi penjara atau pedang. Negara yang tumbuh dari fleksibilitas dan sintesis budaya kini mengempal menjadi ortodoksi. Musim seni tahun 1566, Sultan Sulaiman, lelaki yang namanya selama 46 tahun, membuat hati raja-raja dari Wina hingga Baghdad berdebar-debar, dengan susah payah bangkit dari dipannya. Rasa sakit adalah satu-satunya pengiring setianya. Asam urat membelenggu kaki bagai bengkak yang mengganjal. Jantung berdetak tak beraturan bagai burung lelah dalam sangkar. Usianya 71 tahun. Ia adalah hantu hidup dari keagungannya sendiri. Dan hantu itu pun mulai bergerak. Pada hari pertama Mei, diiringi simfoni memekakkan telinga dari orkes Janisari, ia meninggalkan Istanbul.
bukan untuk perjalanan biasa. Di depan pasukan armada 100.000 manusia. Setelah kegagalan di bebatuan Malta, di mana elang Utsmaniyah patah cakarnya pada hati baja para kesatria, tahta pun bergoyang. Sulaiman bukan hanya butuh kemenangan, ia butuh akhir yang sempurna. Pergi bukan sebagai tua renta di balik sutra harem, tetapi sebagai Ghazi, prajurit iman, gugur di medan kejayaan. Perjalanan terakhirnya adalah potret diri untuk keabadian, dilukis dengan darah dan mesiu. Jalan ke utara berubah menjadi penderitaan. Penunggang legendaris kini menjadi tawanan tubuhnya sendiri. Ia berkendara dalam kereta tertutup, kandang yang memalukan bagi penguasa kavaleri. Namun di momen-momen penting, di depan keriuhan massa di Edirne atau Belgrade, sebuah keajaiban terjadi. Para pelayan hampir mengangkatnya ke pelana, mengenakan baju zirah kebesarannya. Dan ia pun berkuda. Punggungnya laksana tali senar, wajahnya topeng batu. Tak seorang pun boleh melihat raut muka yang mengeras seperti luka di wajahnya. Ilusi kekuatan adalah pengabdian terakhir yang ia tuntut dari tubuhnya. Rencananya mungkin agung untuk sekali lagi membidik Wina yang idambakan. Tetapi sejarah suka menempatkan pahlawan epik di hadapan rintangan kecil yang keras kepala. Rintangan seperti itu adalah benteng Sigitvar. Benteng tak mencolok, tersembunyi di rawa-rawa Hungaria, di bawah komando Ban Kroasia Nikola Zrinski. 2.500 fanatik melawan seluruh kekuatan Porte. Pengepungan dimulai pada Agustus, dan seketika berubah menjadi lelucon tragis di atas tulang belulang. Bulan demi bulan, gelombang Janisari menghancurkan diri di tembok batu. 100.000 orang tak berdaya menghadapi segelintir orang yang nekat. Di dalam tenda di Bukit Similhof, sebuah drama lain terbentang. Sulaiman mendengar laporan-laporan kegagalan. Ketenangannya yang termasyhur larut dalam amarah ketidakberdayaan. Setiap kegagalan adalah paku di kain kafannya. Lembabnya rawa meresap ke tulang, demam membakar dari dalam. Waktu, musuh utamanya, memenangkan permainan ini. Malam tanggal 6 hingga 7 September 1566. Beberapa jam sebelum pasukannya akhirnya menerobos masuk ke dalam puing-puing Sigitvar yang masih mengepulkan asap, jantung Sulaiman yang agung berhenti berdetak. Penguasa setengah dunia itu menghembuskan nafas terakhir di dalam tenda perangnya. Tidak ada putra mahkota di sisinya, juga tidak ada makam sang kekasih, Hürrem. Hanya decak penjaga dan gemuruh pertempuran di kejauhan. Dan disinilah sejarah mengambil belokan yang tajam. Peran utama jatuh ke tangan Wazir Agung, Sokolu Mehmet Pasha. Mengetahui kabar wafatnya Sultan, ia tidak membiarkan dirinya panik. Ia melihat realitas yang goyah. Kabar kematian itu adalah percikan api di gudang mesiu pasukan. Para Janisari, jika mengetahui Sultan telah wafat dan benteng belum juga jatuh, akan memberontak, menjarah kas negara, dan bercerai-berai. Penerus tahta, Selim, calon Selim II, adalah seorang pemabuk yang lemah dan berada jauh di Anatolia, berjarak beberapa minggu perjalanan. Maka, Sokolu meluncurkan operasi Sultan yang Hidup, sebuah mahakarya sinisme dan kontrol. Kematian Sultan dirahasiakan. Kabar burung menyebutkan dokter pribadi yang menetapkan kematiannya segera dicekik sebagai saksi yang tidak diperlukan. Jenazah Sultan dibalsam, organ dalam dikeluarkan dan dikuburkan secara rahasia di tempat itu juga, di bawah tenda. Tubuhnya dibalur dengan rempah-rempah wangi dan dibalut berban. Dan kemudian dimulailah sebuah sandiwara agung. Sulaiman hidup selama 48 hari lagi. Perintah atas namanya terus dikeluarkan, ditandatangani oleh tangan juru tulis yang terampil. Makanan dibawa masuk ke tenda dan dibawa keluar seolah-olah sudah dimakan. Pada 8 September, sehari setelah kematian Sultan, Sigitvar akhirnya jatuh. Miklos Zrini gugur dalam serangan terakhir yang nekat. Pasukan bersorak gembira, memuji nama padisyah mereka, tanpa tahu bahwa mereka sedang memuji seorang mayat. Perjalanan pulang adalah tindakan terakhir dari mistifikasi ini.
Jenazah dibawa dalam kereta tertutup. Ketika pasukan ingin melihat penguasa mereka, baik boneka maupun jasad yang telah dibalsam dihadapkan ke jendela berjeruji, disinari sedemikian rupa untuk menipu pandangan dalam cahaya senja. Ilusi itu berhasil. Pasukan dengan patuh mengikuti komandan mereka yang telah tiada. Puncaknya terjadi di dekat Belgrade. Disinilah akhirnya Selim kedua muncul dengan terengah-engah karena tergesa-gesa. Barulah sekarang Sokolu Mehmet Pasha menghadap pasukan. Pidatonya singkat dan jenius. Padishah kalian setelah meraih kemenangan besar telah kembali ke rahmat Allah di depan tembok Sigetvar. Rintihan menyebar di barisan, bukan kemarahan, melainkan duka. Krisis telah terlewati. Kekuasaan kini ada di tangan Sultan baru dan Wazir lama. Demikianlah berakhir ekspedisi terakhir. Sulaiman mendapatkan kematian seorang Ghazi, tetapi membayarnya dengan menjadi boneka di tangan menterinya selama 1,5 bulan setelah kematiannya. Abad keemasan tidak berakhir dengan pintu yang dibanting. Ia menghembuskan nafas terakhir di atas bantal tenda perang, sementara sang sutradara jenius, sang wazir, menyiapkan penampilan terakhirnya yang disutradarai dengan sempurna.